Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas gonjang-ganjing PSIS Semarang. Nah, bagaimana ceritanya kok PSIS Semarang ini sedang gonjang-ganjing? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, kubu dari PSIS Semarang atau manajemen dari PSIS Semarang saat ini sedang tertimpa masalah ataupun ya gonjang-ganjing lah. Bahkan di Twitter, di media sosial Instagram dan lain-lain ya. Nah, sempat terdengar berita itu yaitu komisaris PSIS Semarang atau Pak Anto sebagai salah satu pemegang saham ini diisukan mundur ataupun berhenti. Judulnya ya cukup menipu juga sih sebenarnya, tapi kalau dibaca lagi dengan seksama isinya juga tidak seperti itu jika kita melihat isinya dengan detail ya. Nah, kalau diperjelas, nah di Twitter sangat sangat tajam sekali kritikannya, bahkan merujuk ke football politik. Wah, banyak akun-akun yang mengkritik tentang PSIS Semarang, bahkan untuk menginginkan Pak Yoyo Sukawi ini out dari PSIS Semarang. Saya baca di Twitter itu banyak sekali yang menginginkan itu, karena memang ya sampai saat ini juga progres dari PSIS Semarang bisa dilihat, yang terlihat hanya Pak Anto sendiri ataupun yang bekerja seperti itu. Tapi bagaimanapun juga progres dari manajemen itu sebuah tim ya, tapi ya bagaimana yang menilai sih supporternya sendiri, saya juga kurang tahu kalau soal itu ya. Nah, menurut pandanganmu Cuk, kalau diisukan out sih gimana ini kalau tentang isu-isu yang beredar ini? Ya, saya jelaskan dulu ya. Kita lihat bahwa setelah kedatangan Pak Anto itu PSIS seperti apa ya, mendapatkan anugerah lah ya dalam bahasanya gitu, karena kita selama bertahun-tahun PSIS itu beritanya ya nggak ada yang bagus atau mungkin jarang ada yang bagus lah soal pengembangan klub. Tapi setelah hadirnya Pak Anto ya malah di pas pandemi lah ya, pas di pandemi itu di saat tim-tim yang lain pada kesulitan lah, dengan adanya Pak Anto ini banyak membuat gebrakan lah ya. Ya mungkin ya ada andil juga dari Pak Yoyo Sukawi. Ini kan ya satu korporasi, satu perusahaan lah ya yang bernaung di bawah naungan PSIS Semarang. Tapi kan progres PSIS ini bagus sekali, mulai ada gebrakan training center, terus ada pembelian pemain yang luar biasa dan lain-lain ya. Dan Pak Anto sendiri pernah membuat istilahnya story di Instagram bahwa cita-citanya ingin membangun stadion sendiri untuk PSIS Semarang ya, seperti Buriram United dari Thailand. Wah, itu luar biasa sih, visi misinya beliau ini luar biasa. Dengan adanya berita atau isu out ini dari Pak Anto sebagai pukulan lah ya, mungkin fans Semarang dapat pukulan telak lah ya, karena memang ya ekspektasi fans terhadap Pak Anto ini ya luar biasa, karena gebrakannya juga nyata. Ya betul sekali ya, dua postingan Instagram Pak Anto ini dipenuhi oleh komen ebestai. Wah, itu banyak sekali komenan seperti itu. Pada dasarnya memang saya jelaskan dulu, saya di sini ingin memberikan informasi ya. Saya kan sebagai orang netral ataupun yo tukang ngamati, wah, menurut pendapat saya pribadi juga ini. Nah, Pak Anto sendiri memang sangat berpengaruh juga ya untuk PSIS Semarang. Dari berita tersebut itu hanya berita, wah, judulnya ngawur tenan kalau itu, saya kayak itu hanya clickbait judul ya. Nah, sebagai gantinya itu yang suruh mengganti memang adik kandung dari Pak Anto sendiri. Bukan berarti Pak Anto itu terus terang mundur 100% itu bukan, tapi beliau masih di belakang tersebut, itu masih memantau. Bahkan anak dari Pak Anto sendiri pun sudah masuk dalam manajemen PSIS Semarang gitu. Maksudnya dalam artian seperti itu. Berarti memang beliau ini ingin fokus ke usaha yang lain ya, ataupun bagaimana saya juga kurang tahu ya. Pasti tetap mengawasi kok kalau untuk PSIS Semarang ya. Nanti tergantung progresnya aja, nanti bisa didukung oleh supporternya sendiri. Nah, kalau isu berkembang di Twitter itu kan banyak yang menyalahkan Pak YS ataupun Pak Yoyo Sukawi ini, wah, ini Rahmat Udet dan lain-lain ya. Tidak melulu soal seperti itu ya. Sepak bola kan kadang juga ide dan pikiran juga memang harus ada gitu. Maksudnya
kan ada orang yang tidak tahu juga di sepak bola, seluk-beluk sepak bola Indonesia itu seperti apa. Yoyo Sukawi ini berpengalaman sekali kalau untuk soal bidang pengetahuan sepak bola ya. Kalau saya berusaha netral, memang Pak Yoyo ini sendiri berpolitik juga ya. Ya itu kan sangat berbahaya juga dalam sepak bola Indonesia. Kalau dicampur aduk kan memang bisa menjadi klub-klub Indonesia yang lainnya seperti Sriwijaya dan lain-lain. Ya memang hancur karena politik itu sering sekali di Indonesia. Tapi sepak bola Indonesia tanpa politik itu juga sangat mustahil juga. Menurut pendapatmu, Cuk, sepak bola Indonesia tanpa politik ini gimana? Benar sudah saya jelaskan dulu ya, tapi mau saya jelaskan lagi sih. Siapa tahu nanti ada follower atau subscriber yang baru nyimak atau baru subscribe. Nah gini, dulu memang sepak bola hancur karena politik, karena klub itu tidak punya pondasi yang kuat. Jadi ketika ada calon yang mau pilkada, dia itu investasi di klub, tapi investasinya lebih ke pemain yang jadi. Nah, akhirnya ketika si calon ini gagal jadi kepala daerah, ditinggal, ya akan hancur klubnya karena pemain-pemain itu akan cabut. Nah, bedanya dengan PSIS sekarang ini ya memang kita akui fakta lah ya, bahwa Pak Yoyo Sukawi ini berpolitik ya, dia punya partai dan lain-lain. Tapi gini, dia membangun fondasi. Nah, fondasi ini sangat penting. Beda dengan yang dulu-dulu atau pengurus-pengurus klub-klub yang lain yang dulu. Membangun fondasi berbentuk aset. Nah, ini misalkan entah itu Pak Yoyo Sukawi ini gagal nyalon atau gimana nanti, atau bosan ngurusi klub karena memang politiknya bermasalah, klub ini tidak akan terpengaruh besar karena fondasi yang dibentuk ini kan fasilitas, infrastruktur, mulai dari training center, mulai dari pembinaan usia muda. Nah, ini mau si pemilik ini mau out atau enggak ya, tetap aja klubnya bakal bisa survive karena yang dibangun adalah fondasi infrastruktur dan pembinaan, bukan cuma membeli pemain, mendatangkan pemain dan juara, itu bukan. Ya betul sekali kalau itu ya. Kalau untuk pondasi memang sudah dibentuk ya. Kalau untuk PSIS Semarang ini ya, saya harapkan sih ke depan untuk PSIS Semarang ini segera segera stabil lagi lah, tidak ada gonjang-ganjing seperti ini lagi ya, mungkin segera terselesaikan. Kalau untuk masalah soal banyak yang bermasalahkan, nah training centernya diganti jeneng, ora nganggo jeneng PSIS Semarang, ada yang bertanya seperti itu ya. Itu sudah dijawab sebenarnya oleh salah satu manajemen PSIS Semarang sendiri. Kalau memang hal-hal seperti itu kan hal-hal dapur untuk klub ya sebenarnya ya, soal pengurusan pajak dan lain-lain itu pasti bersangkutan. Banyak klub luar negeri yang memang seperti itu, yang melakukan hal seperti itu banyak. Training centernya bahkan bukan nama sendiri itu banyak. Itu hal yang wajar sebenarnya ya. Kalau nggak ada logo dan nama PSIS Semarang ya wajar aja ya kan. Kalau saya harapkan ini ke depan PSIS Semarang ini segera melantai di bursa saham aja agar lebih aman dan bagus. Kalau menurut pandanganmu, Cuk, tentang training center yang dipermasalahkan oleh netizen Semarang ini gimana ini? Yang bukan atas nama PSIS Semarang ini? Ya, kekhawatiran itu wajar, John. Memang ya gimana ya, John? Kita bahas Persija Jakarta. Dulu sempat Persija itu mendapatkan training center dari ownernya yang lama, yaitu Pak Gede Widiade. Nah, setelah Pak Gede Widiade itu cabut, akhirnya training center itu Persija nggak bisa memakai itu lagi karena asetnya training center itu milik Pak Gede Widiade. Ketika Pak Gede itu out, ya training centernya nggak milik Persija lagi. Nah, ini yang dikhawatirkan PSIS Semarang atau fans PSIS. Ini kalau Pak Anto out, training centernya gimana? Nah, itu wajar, kekhawatiran itu wajar. Nah, yang kita harapkan nanti gimana ya? Ya apa ya? Ada saham lah ya dari Pak Anto di PSIS, entah itu untuk nanti dilimpahkan ke anaknya atau ke keluarganya lah ya, biar nanti mau nggak mau training center itu tetap milik PSIS selamanya. Karena Pak Anto sendiri atau keluarga Pak Anto punya saham di PSIS. Harapannya seperti itu. Kalau Pak Gede Widiade dulu memang nggak punya saham sepeser pun di Persija. Ketika beliau cabut, ya training center nggak bisa dipakai Persija lagi. Nah ini. Ya harapannya sih itu ya, agar cepat melantai di bursa saham aja, itu aja selesai. Kalau
yang ketiga itu permasalahan dari PSIS Semarang ini masih sama yang dipertanyakan soal pelatih. Kalau soal pelatih saya sudah menyinggung sejak konten-konten awal yang dulu ya. Itu PSIS Semarang ini memang sudah dari dulu saya singgung pelatih di mosok yo ame sing milih pemain dudu pelatih. Nah itu sudah saya singgung ya. Mungkin karena ada problematika ini jadi pelatih tersebut itu masih ya dipending ataupun dinego dan lain-lain, masih banyak hal yang perlu dipertanyakan lagi. Kalau soal pelatih itu ya urusan manajemen sendiri sih, dan supporter sih yang terus harus apa ya, ibaratnya kan kudu apa jenenge ngoyak-oyak ataupun kudu ngoprak-ngoprak. Kalau soal untuk yang keempat, kalau untuk soal tiket mahal ya itu memang hak dari manajemen ya, seperti bagaimana. Karena Stadion Jatidiri juga sudah direnov dan lain-lain ya, mungkin itu bisa jadi sewanya mahal dan lain-lain ya. Ya itu urusan dari manajemen lah, ini bagaimana nantinya saya juga kurang tahu ya. Bahkan banyak stadion dari Jateng ini yang sudah selesai renovasinya. Wah itu pasti tiket nanti juga akan mahal-mahal itu. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSIS Semarang ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.